kenapa sih setiap membahas perangkat desa pasalnya sedikit banget? Mau coba deh, tidak hanya satu pasal, dua pasal, tapi ada pasal banyak gitu. Ada ganti kepala desa, ganti perangkat desa. Kesempatan revisi undang-undang ini, undang-undang desa ini, kita berharap undang-undang ini juga sekaligus memberikan sanksi terhadap pelaku melanggar ketentuan undang-undang itu. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagak rek. Ya tadi tulisannya A52, tak pikir anggota nomor 52. Udah Dewan di mana ini? Silakan. Nunggu Kiai kita lah. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai, guru besar desa kita. Selamat malam juga untuk teman-teman semua, Mas Mubarak, sehat selalu, dan semua yang ikut dalam Zoom ini. Pencerahan yang luar biasa dari Pak Mukoam, karena memang beliau adalah balai pustakanya undang-undang desa, sehingga ketika beliau menyampaikan detail dari pasal ke pasal, kita terpukau olehnya. Dan memang ya semacam itu. Tadi sebelum acara ini kita sampaikan, mencermati, melihat dan mengikuti proses revisi kedua undang-undang desa, bagi banyak teman itu deg-degan, seolah-olah RUU atau pembahasan ini sudah final, sudah menjadi keputusan yang kemudian di bawah ini ribut. Yang sudah bahagia dengan 9 tahun, yang sudah bahagia dengan pasal 25 dan pasal 49, dan yang sudah bahagia dan siap-siap untuk mendapatkan perpanjangan. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Mukoam tadi, pencerahan, sehingga teman-teman baik kepala desa, baik perangkat desa, untuk bersabar sedikit lah. Marilah kita ikuti proses ini, yang kemudian proses ini sepintas seperti sudah merespon apa yang kita usulkan bersama. Tapi pada faktanya memang masih banyak hal yang belum sesuai harapan, terkhusus karena kami wadah organisasi perangkat desa belum merespon apa yang kita inginkan. Padahal DPN-PPDI sudah beberapa kali melakukan RDP dan audiensi dengan baik anggota DPR maupun Komisi 2 DPR RI. Pada saat kita melakukan audiensi atau RDP, kita juga menyertakan melampiri daftar inventarisasi masalah yang kita anggap DIM yang kita usulkan ini adalah representasi dari keinginan perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Karena sejauh ini, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kawan-kawan semua ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6. Terkhusus kalau bagi perangkat desa, karena sekali lagi saya mewadahi perangkat desa, masih adanya pemberhentian perangkat desa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini ada ganti kepala desa, ganti perangkat desa. Ini jelas masih terjadi di mana-mana. Nah, sebenarnya kita ingin dalam revisi undang-undang kedua ini dibahas detail, bahwa pengangkatan perangkat desa itu proses minimal 20 tahun, bisa dipensiunkan pada saat usia 60 tahun, kemudian apabila ada pemberhentian perangkat desa yang di luar ketentuan undang-undang dan Permendagri 67, itu harus ada sanksi untuk kepala desa. Jadi tidak boleh ada pembiaran. Yang kita lihat, yang kita dengar dari kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, bahwa ketentuan undang-undang jelas, Permendagri 67 sudah jelas, kemudian ada pasal yang mengatur masa jabatannya, tetapi tetap aja masih dilanggar di masing-masing daerah. Nah, kesempatan revisi undang-undang ini, undang-undang desa ini, kita berharap undang-undang ini juga sekaligus memberikan sanksi terhadap pelaku melanggar ketentuan undang-undang itu. Jadi apa yang sudah ada di Undang-Undang 6 nomor 6 tahun 2014 tentang masa jabatan perangkat desa sudah final. Yang perlu ditambahkan adalah apabila terjadi pelanggaran itu harus ada sanksi. Karena jujur saja Mas Koco, ada pembiaran atau ada kesan tidak pura-pura tidak tahu atau
saya tidak tahulah apa istilahnya ketika amanatnya undang-undang semacam itu, tapi fakta di lapangannya seperti yang terjadi di Bengkulu Utara, di Bengkulu, kemudian di Sumatera Selatan, ada lagi di Sulawesi Utara, masih pemberhentian perangkat desa itu masih terjadi. Jadi sekali lagi perlu revisi undang-undang ini, terkhusus tentang masa jabatan perangkat desa adalah tetap seperti Undang-Undang Nomor 6, tapi tambah pasal yang dimana pasal itu adalah sanksi terhadap kepala desa yang melaksanakan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang masa jabatan perangkat desa dan Permendagri 67 tahun 2019. Selanjutnya mengenai penghasilan, kita melihat di revisi ini di pasal 25. Kemudian di pasal 49, kalau kita melihat sepintas, pasti ini sangat menenteramkan. Karena perangkat desa berkesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau P3K. Tetapi kami berpendapat berbeda. Kami sangat keberatan dengan pasal 25 ini atau 49 ini. Kenapa? Kita ingin perangkat desa itu tetaplah perangkat desa. Jadi tidak perlu lagi kemudian perangkat desa itu jadi ASN atau P3K, tapi perangkat desa tetaplah perangkat desa, tapi diberlakukan seperti profesi-profesi yang lain. Kalau sekarang kita kenal kan ada profesi PNS, TNI, dan Polri. Kita ingin yang akan datang adalah PNS, TNI, Polri, dan perangkat desa. Di mana perangkat desa ini kemudian mendapatkan hak-hak seperti PNS, TNI, dan Polri. Kenapa demikian? Karena ini pentingnya membangun penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini harus kuat. Kepala desa itu harus menjadi seorang pemimpin yang di desanya itu ada mesin penggerak yang benar-benar dapat mencapai visi misi yang dicanangkan oleh kepala desa. Nah, tadi di awal sebelum acara ini saya sampaikan, kami juga menyampaikan, kenapa sih setiap membahas perangkat desa pasalnya sedikit banget? Mau coba deh, tidak hanya satu pasal, dua pasal, tapi ada pasal banyak gitu. Yang itu kita inginkan sebagai sebuah bentuk penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Oke. Jadi, kan bisa dilanjut sekretarisnya juga ini sudah resign. Oke, selanjutnya gini, ya 1 menit lah, 1 menit. Ya, silakan. 1 menit. Jadi bicara desa itu harus utuh. Mulai dari pentingnya kepala desa, pentingnya perangkat desa, pentingnya lembaga desa, dan pentingnya masyarakat desa. Ini satu kesatuan yang sama penting dan harus dibahas detail di pasal-pasal tersebut. Nah, itu kira-kira yang terakhir adalah kepala desa dan perangkat desa itu juga sebagai pribadi. Mereka juga harus menyejahterakan keluarganya. Di akhir masa jabatannya, kepala desa juga harus diberikan purna tugas. Perangkat desa pun harus diberikan purna tugas. Kira-kira demikian. Nanti biar ditambahkan Pak Slamet Mubarok lah yang lebih detail. Kira-kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah resign ini sekretarisnya Mas Widi, ya saya harus berikan kesempatan yang sudah resign. Silakan Mas